Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah ingkang kula hormati, pindah muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring rahmat lan nikmat dumateng kula dan sami. Shalawat lan salam tansah kunjuk atur dumateng asmanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng kula dan sami sehingga kanthi pertemuan ing dalem menika saged ndadosaken kula dan sami pikantuk syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mijang yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah ingkang kula hormati, untuk kesempatan malam ini saya berusaha untuk menghadirkan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari itu ngarang satu kitab Durun Nafsu. Ini berbahasa Indonesia, tapi tulisannya pekon Arab yang berusaha saya salin di sini. Ya. Tenriki Ad-Durun Nafis fi bayani wahidatil af'al wal asma wasifati wadhati taktis, karangan Maulana Alamah Al-Fahamah Al-Mursid ila Doriqis Salamah Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Allahumma min ajali haqiqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'al hadzal amala amalan qaiman bijanibika wangkol mazaya li arwahi walidai wa ummil habibaini arjuga samahni wa hubbu walidi wa ummil ladina rohal. Ini kita pembukaan nih. Ya Allah, demi kebenaran Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah karya ini sebagai suatu karya yang bernilai di sisimu, dan sampaikanlah pahala untuk ayah bundaku tercinta. Limpahkanlah ampunan dan kasih sayangmu untuk kedua ayah dan bundaku yang telah pergi. Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari ini lahir di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tahun 1735 Masehi. Syekh Muhammad Nafis masih keturunan Sultan Kerajaan Banjar dan nasabnya bersambung ke Pangeran Suryansah atau Pangeran Samudra, yaitu Sultan pertama Kerajaan Banjar yang pertama memeluk agama Islam. Nah, karena beliau kecintaannya dengan suatu keilmuan sehingga ini diberangkatkan oleh Sultan ini bareng dengan seangkatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini kan terkenal, diangkatkan ke Mekah, dan di sana guru-gurunya sama dengan Syekh Muhammad Arsyad, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Semani Al-Madani, Syekh Saman, Syekh Abdullah Hijaz Al-Sarqawi, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Muhammad Al-Jauhari. Nah, setelah kepulangannya
Sebab Al-Jawi menika nek di sana Mekah ora kok mung Jawa, Nusantara sampai Singapura barang sebetulnya Al-Jawi dulu, ulama-ulama Al-Jawi. Nah, kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu menjadi mufti, ya berarti di kerajaan. Kemudian Syekh Muhammad Nafis ini dakwahnya ke hulu sungai di daerah Tabalong. Dan karena kedalaman ilmunya ini oleh masyarakat, beliau diberi gelar Maulana Al-Alamah Al-Fahamah Al-Musid ila Turiqis Salamah Muhammad Nafis Ibnu Idris Ibnu Husain Al-Banjari. Maknanya tuan guru yang sangat alim yang menunjukkan ke jalan keselamatan, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Prakatanipun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karoma bani adama wastofa minhumul ulama wahtaro aidun minhum syuhada'a wal kurama wa fadzola minhumul arifina billahi was sifati wal asma'i wal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya alladzi khalaqa min dabihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya'i wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil jaza wa ba'du. Falamma kanat sanatu alfi wa mi'ataini min hijratin nabil karim ala sohibi min rabbi afdhalus sholati wat taslim wa qadid tamasa minni ba'dul ikhwani fatahawwahu qalbi wa qalbuhum binuril musyahadati wal irfani wasna'ulahu risalata muhtasirun bilisanil jawi layini liyan tafi'alahu malayarifu lisanil arabi al-layini mimbayani wahdati lidzati was-sifati wal asma'i wal af'ali lituhallisos salikina minasyirkil khafi wal ujubi lil a'mal wa bayanil haqaiqi wa maqamatil kiram musyahadatihim lidzil jalali wal ikram. Wajabtuhu ila dzalika wa illam akun ahlan lidzalika musta'ina billahi wa mu'tamidan alaihi fil matlubi wal maqsudi ala hasabi ma dhuharoli min aqwali ahlil minnati wasyuhudi. Wasamatu hadurun nafis mim bayani wahdatil af'al wal asma'i wa dzati taktis rojiya minallahi ayan fa'abihal muridina ayaj'ala kholisotan liwajhi wa dhahirata limma walahum yaumaddin wa rattabtuha ala muqaddimati wa arbati fusulin wa khotimati wa dhakartuha fiha masaila siniyatil ma'khudhu min kutubis sufiyah. Ini kita perakatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi karoma bani adama wastofa minhumul ulama. Segala puji dan sanjung hanya punyaan Allah semata-mata yang telah memuliakan anak Adam dan memilih dari jumlah manusia itu sejumlah ulama-ulama. Wahtaro aidha minhum syuhada'a wal kurama, dan Allah memilih pula dari golongan itu mereka yang zuhud, para ahli hikmah dan para ahli karomah. Wa fadzola minhumul arifina billahi was sifati wal asma'i wal ardi was sama. Allah mengutamakan dari golongan-golongan tersebut mereka yang ahli ma'rifat kepada Allah, baik sifat-sifatnya serta asma-asmanya, dan Allah rasakan pula buat mereka kelezatan cinta kasih, dan Allah tunjukkan hakikat sesuatu di dunia
dan di akhirat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'il ladzi khalaqa min dzatihi wa minhu jami'ul asya. Sholawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup segala nabi-nabi yang ia ciptakan. Nur Muhammad itu dari zatnya, dan ia ciptakan pula segala sesuatu dari Nur Muhammad itu. Wa ala alihi wa ashabihi sadatil auliya'i wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil jaza. Sholawat dan salam pula untuk seluruh sahabat beliau sebagai pemimpin para aulia. Demikian juga selanjutnya sholawat dan salam untuk para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Semoga kebaikan selalu buat mereka sampai hari kiamat. Wa ba'du, falamma kanat sanatu alfi wa mi'ataini min hijratin nabil kiram ala sahibi min rabbihi afdhurus sholati wa taslim. Wa ba'du, maka pada 1200 Hijriah, Nabi yang mulia, selamat dan kesejahteraan yang utama untuk beliau. Qatib tamasa minni ba'dul ikhwani fatahawwahu qalbi wa qalbuhum binuril musyahadati wal irfani wasna'u lahu risalata muhtasiratan bilisanil jawil layini liyantafi'alahu man la ya'rifu lisanal arabi. Sungguh telah meminta kepadaku sebagian kawan-kawan, semoga Allah membukakan hatiku dan hatinya dengan nur musyahadah dan irfan. Irfan itu pengenalan yang sempurna, agar saya menyusun sebuah risalah ringkas dengan bahasa Jawa, bahasa Melayu yang baik, agar dengan demikian dapat berguna untuk mereka yang belum mengerti bahasa Arab yang jelas. Alayni fi bayani wahdati lidzati wassifati wal asma'i wal af'ali litukhalisu salikina. Di dalam risalah ini dijelaskan tentang keesaan zat, sifat, asma dan af'al Allah Subhanahu wa taala, agar dapat membersihkan syirik khafi, yaitu rasa riya, ujub, ya, dari segala amal. Wa bayanil haqaiqi wa maqamatil kiram wa musyahadatihim lidil jalali wal ikram. Dijelaskan pula sebagian ilmu hakikat serta makom atau tingkatan golongan ahli sufi tentang musyahadah atau pandangan hati mereka kepada Allah yang maha mulia. Wajabtuhu ila dzalika wa illam akun ahlan lidzalika musta'ina billahi wa mu'tamidan alaihi fil matlubi wal maqsudi ala hasabi ma dhuharali min aqwali ahlil minnati wasyuhudi. Lalu saya menjawab permintaan lalu saya jawab permintaan kawan-kawan itu, meskipun sebenarnya saya bukan ahli dalam lapangan tersebut. Ini tawadunya Syekh Muhammad Nafis. Dengan demikian sambil memohon inayah dan pegangan penuh kepada Allah untuk merealisasi keinginan dan kehendak tersebut sepanjang kemampuan saya berdasarkan ucapan dan perkataan para ahli dalam bidang pengetahuan itu, yakni golongan ahli minnati wassuhud.
Wasamaituha turun nafis fi bayani wahdatil af'ali wal asma'i wal dhati dhatil taktisi rojiyau minallah ayan fa'a bihadal muridina ayaj'ala kholisotan liwajihi wa dhakhiratan li walahum yaumaddin. Dan saya beri nama kitab ini dengan nama Ad-Durun Nafis, yaitu permata yang indah, yang menjelaskan tentang keesaan af'al, asma, dan zat yang maha suci. Dengan harapan semoga dengan risalah ini akan memberi manfaat bagi mereka yang berminat, muridin sing berminat, murid itu sing karep, murad sing dikarepke. Dan Allah jadikan risalah ini sebagai pernyataan tulus ikhlas karenanya semata-mata. Selain itu, kuharapkan semoga risalah ini Allah jadikan sebagai satu simpananku yang paling berharga di hari kiamat kelak. Warattabtuha ala muqaddamati wa arba'ati fusulin wa khotimati wa dzakartuha fiha masailas siniyatil ma'khudati min kutubis sufiyah. Saya susun risalah ini atas beberapa bagian. Pendahuluan 4 pasal Wahdatul Af'al, asma, sifat, dan zat. Kemudian penutup, dan saya cantumkan pula di dalamnya masalah yang pelik, rumit, bersumber dari kitab-kitab tasawuf. Ini masuk ke pendahuluan. Pendahuluan Syekh Muhammad Nafis menjelaskan tentang hal yang bisa merusak dan menggagalkan seorang untuk sampai pada Allah. Ini memang pendahuluan ini. Dan riku disebutkan bahwa hal yang merusak orang sampai untuk usul diantara ini niku ono telu. Sing pertama asal niku males. Padahal murid itu ya sanggup melaksanakan ibadah itu, tapi biasanya malas ini kan salah satu menjadi penghalang. Yang nomor loro futur niku bimbang atau lemah pendirian. Biasanya nang tengah-tengah niku ono satu kebimbangan karena tidak memiliki tekad yang kuat dan biasanya terpengaruh dengan urusan duniawi maupun keraguan-keraguan dari bisikan setan. Niki di antara nih. Sing nomor 3 malal itu bosan karena merasa sering dilakukan biasa ini padahal tujuannya itu belum sampai. Niku timbul dari hal-hal yang merusak niku karena disebutkan satu kurang kuatnya rasa keimanan. Ini sing tak wacake asli. Tapi itu deh ulo ki mbak. Jadi nek ngono sing rada anu niku rasanya di kita pas ini. Sing nomor kalih karena kurang mantapnya keyakinan. Oke. Dan nomor 3 karena banyak terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Biasanya kan bergoda. Isone nafsir kayak niku karena kadang-kadang ora pas niku kan cok ono ditafsiri kepentingane dhewe. Lupa berlindung karo ayat Quran atau hadis. Kan niki maksud. Kemudian hal yang menyebabkan gagal. Nah, niku diantaranya syirik khafi. Ini sasaran yang penting mangke. Syirik yang tersembunyi karena dalam hatinya timbul anggapan bahwa segala amal ibadah yang dilakukannya adalah sepenuhnya dari kemampuan diri sendiri. Niki tingkatannya wis sak ndure nafsul mutmainnah. Mula perintahe nek wis nafsul mutmainnah niku ana perintah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang wis tenang, jiwa sing selame apik tapi sikon munggah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kon puring rido karena isi dadang bahaya bahwa ibadah kebaikan itu sing krasa awake dhewe. Mula ten mriki syirik khafi ini harus dihilangkan
ya. Dan di situ tidak dirasakan dan yakini bahwa apa yang dilakukannya itu semua pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini timbullah riya, sum'ah, ujub. Ini karena isi kerasa bisa berbuat baik. Oleh sebab itu, agar terlepas dari hal-hal yang merusak dalam perjalanan menuju Allah, maka harus memantapkan pandangan batin, musyahadah. Ini pesan Syekh An-Nafis dengan penuh keyakinan bahwa segala apapun yang terjadi pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti akan diuraikan yang mulai berbenang pasal-pasal. Ini masuk ring pasal pertama. Mungkin kan tauhid af'al, asma, sifat, zat. Semoga paling ora jubleina af'al di sing wae iki. Pasal sing pertama tauhid af'al tentang keesaan perbuatan. Iki mangke jajal karo dicermati men ojo salah karena nanti ada beberapa pandangan tentang mazhab akidah ini sing jenengan meniso bedake menuju kepleset. Syekh Muhammad Nafis berkata, ketahuilah bahwa segala apapun yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah afal Allah SWT. Hakikatnya adalah perbuatan Allah. Karena segala yang terjadi di alam ini niku nuluru baik sama buruk saja. Kaya iman, takwa niku baik. Kemudian kufur, maksiat itu dikatakan itu buruk, dikatakan itu jelek karena ada ketentuan hukum syara. Sehingga itu orang nyocok hukum syara. Tapi pada hakikatnya menurut saya Muhammad Nafis itu hakikatnya baik karena hal ini adalah dari Allah yang maha baik. Ulang-ulang. Jadi segala macam perbuatan, sikap atau laku, apakah itu dari diri sendiri atau dari luar dirinya, itu Syekh Muhammad Nafis membagi ada dua macam pengertian. Jadi segala gerak napa mbok awake dhewe napa niku ana dua. Sing pertama niku diarani mubasyarah, sing nomor loro diarani tawallud. Mubasyarah menika artinya terpadu, tawallud niku terlahir. Nek dicontohke sing pertama, sing mubasyarah niku nek kula karo sampeyan niku nulis nganggo pulpen. Niki tentu iki bahwa ono satu kekuatan kodrati sing pertama gerak tangan karo gerak pena. Niki sing diarani mubasyarah. Gerak meskipun gerak pulpen kuwi asline wong niku sing disebut mubasyarah. Lajeng sing disebut tawallud contone kaya nek sampeyan mbalangke watu. Gerak batu itu ya, itu disebut tawallud karena melayuni batu sing terlempar. Ya. Niku artinya terlahir itu ngetokke melayuni watu niku. Namun pada hakikatnya baik itu mubasyarah dan tawallud adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sering diucapkan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, ini didukung oleh hadis Rasul. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataharraku dzarratun illa biidznillah. Tidak bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. Ini tauhid af'al. Atas dasar pandangan atau musyahadah inilah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak mendoakan kehancuran bagi kaumnya yang telah menyakiti beliau. Rasul diajak dinas banyak. Namun Rasulullah membalas dan doa, Allahumma di kaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini yang untuk pegangan. Sehingga apabila kita selalu punya satu pandangan atau musyahadah tauhid af'al yang penuh yakin atau tahqiq, maka kamu akan terlepas dari penyakit bahaya syirik khafi. Sehingga kamu akan dapat menyaksikan dengan jelas bahwa segala wujud majasi, wujud sing bayangan, ini akan lenyap dan hilang sirna dengan nyatanya nur wujudullah yang hakiki. Inilah mahkum wihdatul af'al. Pada tingkatan ini fana atau lenyap segala perbuatan makhluk, termasuk perbuatan Anda sendiri atau perbuatan yang lain, karena nyatanya itu adalah perbuatan Allah yang maha hebat. Keterangannya Syekh Muhammad Nafis. Terus dijelaskan di sini antara jahat, jelek atau baik. Ini pada hakikatnya dari Allah. Ini ngetrape karo pandangan atau akidah. Sebab berhubung iman aslinya percaya qada dan qadar itu yo baik yang baik maupun yang buruk. Dijelaskan bahwa segala macam perbuatan atau kejadian atau peristiwa apapun yang terjadi pada hakikatnya adalah perbuatan Allah SWT, yang jahat ataupun yang baik. Ora setuju mutakon niki pendapatnya Syekh Nafis. Syekh Muhammad Nafis berpendapat didasarkan keterangan hadis Rasulullah SAW dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang daripadamu. Niku anu napa gunelane. Nah, dalam hadis lain Rasulullah juga menyarankan al-isti'adzah ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan apa-apa yang kau ciptakan. Maka menurut Syekh Muhammad Nafis, kalau sekiranya kejahatan atau kejelekan itu bukan dari Allah secara hakikatnya ya, maka tidak mungkin beliau Rasulullah mengucapkan doa demikian. Nah, meskipun demikian, kita tidak boleh menafsirkan atau terus menggugurkan kewajiban syariat. Artinya lantas hilang kewajiban hukum ya, dan dilarang untuk melepaskan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Syekh Muhammad Nafis juga madhab fikihnya As-Syafi'i, ya, madhab akidahnya Al-Asy'ari yang dipakai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nanti perbandingan madhab akan saya sampaikan, coba nanti lon-lonan ngerti semak. Karena apabila Anda berkeyakinan tidak perlu syariat lagi, maka jatuhlah Anda ke dalam golongan yang dinamakan kafir sindik. Peganglah teguh syariat Muhammad dan terus-menerus musyahadah af'al sehingga Anda selamat dalam arti yang sebenar-benarnya. Namun bila tidak dengan musyahadah af'al, meskipun Anda sudah lepas dari syirik jali, itu syirik yang nyata, namun masih dihadang bahaya dengan syirik khafi. Makanya penetapan tauhidul af'al ini adalah nggarap men iso ilang syirik khafi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yu'minu aksaruhum wa hum musyrikun. Ikutan surat Yunus ayat 16. Sebagian besar antara mereka masih tidak beriman kepada Allah, malah berlaku syirik. Niki mula Syekh Muhammad Nafis Al-Banjar itu dia mengatakan tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan Allah. Tidak ada yang hidup pada hakikatnya melainkan Allah, dan tidak ada yang maujud pada hakikatnya melainkan Allah. Dengan pandangan yang demikian, maka Anda termasuk ahli tauhid yang benar.
kata Syekh Muhammad Nafis. Kemudian satu golongan yang dijanjikan Allah dengan 2 surga, inilah golongan yang orang yang bertauhid hafal ini. Yang pertama, surga yang pertama adalah surga ma'rifatullah di dunia, dan surga yang kedua adalah surga yang di akhirat yang sudah tertera dalam nas-nas. Syekhuna Alimul Alamah Al-Bahrul Arik Abdullah Ibnu Hijaz As-Sarqawi Al-Misri rahimahullah ta'ala telah berkata, siapa yang memasuki surga ma'rifatullah di dunia, niscaya tidak berhasrat ia kepada surga akhirat yang berupa bidadari, istana, pakaian, makanan, dan lain-lain. Hasratnya hanya ingin sedekat-dekatnya pada hadrat Allah dengan ru'yatullah di akhirat kelak. Ru'yatullah sudah dijelaskan satu misalnya ada 2 ya, yaitu ru'yatullah secara sifat dan zat. Begitu pula tentang kenyataan melihat Tuhan dalam arti ma'rifatullah di dunia ini. Syekh Nafis juga menjelaskan yang telah terbuka pada hati para arif billah itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan ru'yatullah di akhirat kelak. Namun mereka akan mendapatkannya karena mereka telah memuliakannya. Dikutip dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Qaddasallahu sirruhu dalam kitab Jawahiru wad Duror, beliau mengutip ucapan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Ini penjelasan ini juga dikutip juga oleh Ibnu Athaillah di Hikam. Kabeh kahanan kuwi sebetulnya ditutup, dan itu sing diteke tutup marang Gusti wa Ta'ala. Kaya bayang-bayang kayu atau wit-wit sing nang kali. Ini penyonone wong niku sing durung kebuka hijabe sehingga dia tidak mampu lagi nyawang fa'il sing hakiki, itu pelaku yang sebenarnya yaitu Allah. Jadi niku seakan-akan itu hanya majas. Ini sebenarnya kata-katanya Ibnu Arabi dikutip neng Hikam, dikutip neng kitab Jawahirul wad Duror. Lajeng pengertian af'al hamba menurut pendapat beberapa mazhab. Nah, iki madhab sing nang donya niku diantarane madhab sing ono, madhab keyakinan akidah niku sing pertama sampean mengenal madhab Mu'tazilah. Ditinggal termasuk sampean sing melunti, tapi nek melun kula ya jenar Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mbok menawa wong sing pemikiran kok cocok sing piye nih. Tapi yo niku termasuk nyebal gitu. Mu'tazilah menika duwe pendapat segala yang terjadi itu karena kodrat atau daya mampu makhluk itu sendiri. Kuwi menurut Mu'tazilah. Mereka tidak mengakui bahwa segala sesuatu pada hakikatnya dari Allah. Jadi Mu'tazilah kuwi pendapat nek Gusti Allah ngenai itere akal karo manusa kuwi terserah manusa. Tapi ini kelompok bid'ah dan fasik. Karena Mu'tazilah menika menurut bahasa artinya terasing atau terpisah. Riyin menika kan niki pencetuse Mu'tazilah menika Wasil Ibnu Atha. Wasil niku pernah berguru kalih Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Beliau Imam Hasan Basri itu pencetus golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pernah terjadi debat antara guru dan murid masalah seorang mukmin yang maksiat bisa masuk surga atau tetap di neraka. Niku awite niku. Nah, Syekh Hasan Basri sudah menjelaskan bahwa mukmin tersebut dinamakan mukmin asy atau mukmin maksiat. Apabila tidak diampuni Allah, orang tersebut dimasukkan ke neraka. Kemudian akan diangkat dan dimasukkan surga karena adanya iman. Itu pendapatnya Hasan Basri. Namun pendapat ini Wasil itu tidak sependapat. Meskipun gurunya sudah
memberikan keterangan dan dalil yang kuat. Nah, dengan adanya pertentangan ini, Syekh Hasan Basri berkata, ittazala ana wasil, telah berpisah dari kita wasil. Dari kata-kata ittazala inilah lahir mazhab Mu'tazilah. Dan ini memang bertentangan. Keyakinannya artinya Mu'tazilah ini bertentangan dengan Quran surat As-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Niki jane sing diutarakan nggo alasan karo Hasan Basri, tapi karena duwe pendapat dhewe sing akhire nyebal dek gurune nggawe madzhab niku sing jenenge Mu'tazilah. Meskipun dalam satu sejarah pernah Mu'tazilah ini jadi paham resmi, tapi ini termasuk bid'ah dan fasik. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfini walladzi la yumittuni thumma yuhyin والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Iki sing ayat pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku dan memberi petunjuk kepadaku. Ajeng sing ayat 79, walladzi huwa yutmeuni wa yaskin, dan dia pula yang memberi makan dan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Biasanya rumah sakit Islam ke mesti gitu. Dan apabila aku sakit, dia pula yang menyembuhkan. Jadi tangan dokter itu kan hanya membuat sandaran begini. Waladzi yumittuni tsumma yuhyin, dan dia yang mematikan aku kemudian yang menghidupkan aku. Waladzi atma'u ayyaghfirli khoti'ati yaumaddin, dan dia pula yang kuharap memberi ampunan kepadaku hingga hari pembalasan. Niku sing paham Mu'tazilah niku ekstrim. Jadi simpulannya Islam pemikiran rasional. Orang-orang rasional itu dia banyak menghidupi Gusti Allah. Ini nanti banyak kelemahannya. Ya. Terus yang nomor loro niki ekstrim juga Jabariyah. Nek cara bahasane teologi gitu ilmu kalam. Sing pertama ekstrim nek wong ya terserah wong apik karo Allah niku Mu'tazilah. Nah, sing mazhab kedua Jabariyah niki mazhab sing duwe iktikad bahwa segala macam perbuatan adalah perbuatan Allah sendiri. Mereka tidak memandang adanya kenyataan perbuatan Tuhan yang disandarkan kepada manusia. Iki wae tauhid iki nek meleset di Jabariyah, tapi mulane ini bukan termasuk Jabariyah. Dengan pendapat ini maka mereka tidak dapat mencapai derajat kamal, kata Syekh Nafis, tidak sempurna karena bertentangan dengan jalan syariat. Jabariyah niki nek menurut bahasa maknanya paksaan. Maksudnya bahwa manusia itu dipaksa oleh Tuhan untuk berbuat. Pendapat Jabariyah misal ketika makan, manusia makan minum, itu pendapatnya Allah sing mangan, Allah sing ngombe. Sehingga apabila maksiat dia tidak perlu minta ampun karena itu kehendak Allah, kata Jabariyah. Ini termasuk kufur sindik. Ini lawannya mau ya. Ekstrim lebih kan sing mau akal sing Jabariyah. Nah sing nomor 3 niku mazhab Asy'ariyah. Niki sing tinggu karo ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Asy'ariyah berpendapat segala macam perbuatan atau kejadian dan peristiwa pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Akan tetapi bagi hamba ada usaha ikhtiar. Meskipun menurut pendapat Asy'ariyah sebenarnya usaha ikhtiar ini sendiri tidak memberikan bekas. Ada beliau. Namun pada ikhtiar inilah bentuk ta'alluq hukum syarak
itu berlakunya hukum perintah dan larangan. Tetapi Allah jualah yang menentukan atau yang memberi berkas. Nah, iktikad ini yang dapat dipegang dan selamat dunia dan akhirat. Ini pendirinya Imam Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berjasa besar dengan menyusun ilmu kalam atau ilmu tauhid yang sampai sekarang dipakai hampir seluruh umat Islam di dunia. Dan beliau pula adalah pendiri Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu perlu mulai namburnya kata bahasa mesti takon rapo. Kemudian yang keempat, ini termasuk sing madhab orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf, orang sufi termasuk Muhammad Nafis. Ini golongannya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Namun itu ahlu kasaf. Ini nek sing ora kurang jeli mesti ketika ajaran-ajaran tauhid niku dianggap Jabariyah. Kelompok ini orang-orang yang sudah nopo mukasafah sing wis tembus pandang. Dan hakikat Allah sendiri niku ya sing disandarke karo manusia. Seperti kaya mau pena sing nang tangan penulis. Nah, namun demikian iktikad sing ngaten niku itu adalah hanya iktikad sing kudu nang jero ati tok. Ora ditoke. Karena Syekhuna Al-Alamah Maulana Syekh Yusuf Abu Dzarrah Al-Misri berkata, ketika beliau memberikan pelajaran di Masjidil Haram, dia mengatakan tidak seharusnya berkata bahwa kejahatan itu dari Allah, kecuali dalam waktu pembelajaran atau makom taklim dalam jurusan ini. Jadi kata-kata semua perbuatan dari Allah adalah khusus dalam pengertian hakikat yang hanya ada pada suara batin. Tapi ya boleh diucapkan dalam saat belajar mengajar. Tapi ini Pak mulang mandok-mandok dok. Ini saya gitu dipahami. Dan sebagian dari kesempurnaan adab ya atau tertib hukum ini sekedar untuk ya, mengamalkan perintah Allah ma asobaka min hasanatin famin Allah. Apa saja yang menimpa dari yang baik-baik itu adalah dari Allah. Wa ma asobaka min sayyatihi famin nafsi, dan apa yang menimpa Anda dari yang jelek maka itu dari dirimu sendiri. Ya, meskipun hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Muwala bisawab ya. Oh, tiga pandangan mudah-mudahan bisa dipahami. Niki rampung nangon pasal setunggal mengko nek taibutul asma sifat dan zat tidak kita sampaikan dalam acara-acara ngaten. Mugi-mugi bermanfaat dan kita termasuk kebagian ilmu zahir dan batin dan dikumpulkan baik di dunia maupun di akhirat dengan orang-orang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tansyurna bibatika solihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
wa bikaromati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tasyurna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawiyyi wa sholihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tasyurna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawiyyi wa sholihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh As-Somad Al-Jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.